depan kita sudah ada stapel atau stabilizer voltase dari Matsunaga 3000 N atau VA. Kita lihat dulu. Oke, di sini sudah ada keterangannya. Modelnya SPC 3000 VA, kemudian AC automatic voltage regulator. Inputnya mulai dari 150 volt sampai 250 volt dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Kemudian outputnya itu 110 volt dan juga 220 volt ya. Dan untuk ukurannya, dimensinya adalah 36,5 cm kali 29 cm kali 26,5 cm. Dan untuk beratnya sendiri, kalau dari keterangan etalasenya itu kurang lebih 7 kilo ya. Tapi ketika diangkat mungkin hanya sekitar 5 kiloan ya. Dan sepertinya terbalik cuy. Ya, sepertinya kita membuka dengan, tapi kardusnya benar. Tapi kita terbalik cuy. Semoga aman. Oke, di depan ini kita punya apa saja? Kita punya bubble wrap. Ini sudah dipacking ulang katanya. Beratnya lumayan cuy. Makanya waktu saya lihat live di marketplace, dia si MC atau hostnya itu sampai terjatuh ya. Kita perlu kekuatan Gorilla Patrick. Nah, ini kita bisa genggam. Oh cuy. Kalau pakai satu tangan kerasa sekali ini 7 kilo. Tapi jujur ini mungkin sekitar 5 atau 6 kilo. Berat tapi cuy. Jadi saya bisa memaklumi jika si penjual dia mendisplay dengan seperti ini, kemudian terjatuh cuy. Oke, dapat apa saja kita? Ya. Dengan range harga 1 juta rupiah, kita dapat apa cuy? Nah, ini beberapa tips penggunaan dan garansinya mana nih? Nggak ada kartu garansi cuy. Tidak ada kartu garansi. Oke, back to the topic. Di sini saya tidak menemukan kartu garansi, entah kemana. Dan ini jenisnya apa bang ya? Ini dari bentuknya klasikan seperti ini udah jelas ya. Ini merupakan stapel dengan tipe motor servo ya. Tadinya saya ingin membeli yang tipe relay. Di sini di rumah ini tegangannya itu 200 volt, 210 volt, 218 kadang ya. Dan rata-rata di 200 volt ke bawah ya. Dari MCB meteran PLN-nya memang tertera 200 volt, tapi ketika masuk ke rumah ini, saya cek pakai stabilizer yang satunya lagi, dia ada di bawah 200 volt. Dan sialnya itu sudah cukup untuk merusak UPS serta PGA yang saya pakai. Oh iya, ini untuk penggunaannya kira-kira berapa persen kan? Ya, ini kurang lebihnya itu hanya 60%-an ya dari kapasitas 3000 VA ya. Atau jika kita ambil ini misalkan 300 watt, berarti hanya 1500 wattan ya, 1600 watt sekitar itu. Jangan terlalu banyak, karena ini bukan Matsunaga dari Jepang. Ini nggak ada keterangannya ya, buatan mana. Katanya sih untuk yang dipasarkan di Indonesia itu made in China, dan juga satu lagi made in Indonesia ya. Stapel relay, kembali lagi, kenapa tidak saya pilih? Nah, stapel relay dari yang saya lihat-lihat, dia baru bekerja di bawah 200 volt ya. Sedangkan jika dia masih 200 volt, dia nggak mau bekerja. Sedangkan ini saya butuhnya itu yang bisa stuck. Misalkan ini di bawah 220, di bawah 210 lah ya. Saya ingin dia tetap di 220 volt, sebab apa? Sebab komponen seperti PC, PGA, hard disk, dia ketika tegangannya terlalu turun, kemudian kita paksa untuk rendering, untuk main game, ya cepat rusak. Dan dari harga 1 jutaan ini, kita dapat stapelnya, dan bonus ininya juga ya. Saya kurang tahu ini bagaimana pemakaiannya, ataupun pemasangannya. Makanya kemarin saya minta untuk pasangin input-outputnya, tapi hanya dipasangin output karena katanya kabelnya dikit ya, hanya 1,6 meter, 1,5 meter. Tapi udah dipasangin intinya. Ya nggak apa-apa. Untuk kabel seperti ini sepertinya harusnya upgrade yang lebih tebal ya. Nah sebenarnya maksud saya kemarin itu kan ini 1,5 meter, bisa dibagi dua lah ya, satu input satu output. Tapi di sini dia nggak ini, hanya outputnya saja. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita pasang lagi. Dan untuk detailnya mungkin nanti kita coba dulu.
Kita pasangkan dulu kabelnya. Saya harus ambil kabel lain. Segaya jadi barusan saya cari dulu kabelnya. Tapi berhubung nggak dapat kabel yang bagus ya untuk yang versi serabut, tadi dapatnya yang kawat. Dan besar ukurannya itu untuk benar-benar instalasi yang watt besar. Saya dapatnya kabel seperti ini. Ini sepertinya untuk audio dan saya ambil yang paling tebal. Untuk ini sendiri dia mampu menahan hingga maksimal 3500 watt ya. Jadi masih aman harusnya. Tapi di sini saya sedikit janggal ketika melihat di sini kan ada kode N, lalu sebelah sini L. Warna L yang saya tahu itu harusnya merah, tapi ini merah di N ya. Tapi mungkin karena ini tidak masuk ke MCB atau meteran PLN, mungkin bisa sedikit ditukar. Karena kalau lihat di sini dia ada merah-merahnya cuy. Jadi mungkin yang penjual itu ambil dari sini referensinya. Tapi jika kalian sambungkan dari meteran PLN, sebaiknya sesuaikan dengan kode-kode di sini ya, ada N dan L. Kita coba bongkar dulu. Tadinya saya coba ataupun suruh penjual untuk pasang ini biar nggak ribet lagi. Ternyata saya harus ribet juga ya. Dan kalau ada sih kita beli yang tiga kabel untuk groundingnya. Kita tukarkan dulu. Oke, kabel sudah terpasang, merah ke L, kemudian ini yang warna hitam biru atau lainnya ke N. Di sini saya sebenarnya kurang suka dengan port seperti ini. Port sambungan kabel seperti ini karena apa? Karena kalau kita misalkan kabelnya tersandung, tertendang ataupun tertarik, dia berkemungkinan bisa langsung copot. Yang jadi risiko terbesar adalah apabila yang copot itu yang ini ataupun yang ini, salah satunya ya, kena ke kita ataupun bagaimana ya. Jadi, dan ini pun mungkin dalam keadaan menyala, kemudian ini terputus salah satunya, yaitu bisa bahaya. Makanya ada dua opsi. Menyimpan ini di tempat yang aman, tidak terjangkau, biasanya di atas ya, di langit-langit ataupun di dinding bagian atas. Dan satu lagi, jika ini memang dipakai untuk mobile, biasanya dia dibikin port baru, sambungan, jadi dia tidak dipasang di sini. Karena sekali lagi ini jika kita langsung gini-gini aja, dia bisa langsung copot ya, karena hanya dengan mekanisme baut seperti yang di video tadi. Jadi sekarang kita coba pakai saja, kita gunakan. Jika kelihatan di sini itu trafonya donat ya, bukan yang kotak. Tapi saya belum lihat juga, barangkali ada yang kotaknya juga. Tapi kita tidak akan bahas itu, kita akan bahas bagian depan, ini sudah menyala. Ini untuk produk Matsunaga ini, nggak tahu buatan mana, Indo atau Cina ya. Yang jelas build quality-nya cukup meragukan. Nah, mantap sekali kan. Dan ininya juga sama nih, untuk kotak ininya nih. Kontaknya, kotak-kontak. Saya kira tadi copot ya. Ini dia pemakaian, kita kesini lagi cuy. Nah, zoom sedikit. Nah, mungkin kurang jelas, tapi semoga bisa dimaafkan. Untuk ininya dia ada di sini ya. Jadi ini sebenarnya voltasenya itu sekitar 200-an ya. Kadang di bawah 200, 195-an. Dia sudah ngangkat ke 200 lebih ya. Kita belum hitung ini berapa. Mungkin di sini 250 volt ya bagian sini. Berarti dia hampir mendekati 220 volt ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Dan untuk ampernya dia masih kosong karena belum ada beban. Tapi jangan salah, ini dia standby seperti ini. Dalam kondisi seperti ini dia butuh yang namanya wattan ya. Dia operasionalnya kurang lebih untuk 3000 VA ataupun 2000 VA itu sekitar 40-70 watt ya.